Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kali ini kita bertemu dalam materi bahasa Indonesia yang berjudul Mendalami Puisi. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang memiliki kekhasan dibandingkan dengan karya sastra lain. Kita mengetahui bahwasanya banyak sekali karya sastra yang kita miliki, contoh seperti penulisan cerpen, penulisan cerbung, kemudian syair, gurindam, dan lain sebagainya. Menurut bahasa, puisi berasal dari bahasa Yunani yakni poema, yang kemudian di dalam bahasa Inggris dikenal dengan poetry. Ada banyak pengertian yang diungkapkan oleh para ahli seperti Habib Yasin, Rahmat Djoko Pradopo, yang kemudian memberikan bahwa makna puisi adalah pengucapan dengan perasaan yang di dalamnya mengandung pikiran-pikiran serta tanggapan-tanggapan yang mampu membangkitkan perasaan serta mampu membangkitkan imajinasi panca indera dalam suasana yang berirama. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi disebut pula sebagai ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik serta bait. Puisi juga mengalami perkembangan dari periode ke periode yang menyebabkan adanya pengembangan dari pengertian puisi itu sendiri. Secara umum, puisi dibedakan dengan karya sastra yang lain sebagai salah satu kekhasan yang memiliki ciri-ciri ataupun karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah penulisan puisi dituangkan dalam bentuk baris, bukan dalam bentuk prosa ataupun dialog seperti naskah drama ataupun cerita yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian yang kedua, diksi yang digunakan oleh puisi biasanya bersifat kias, padat, dan juga indah. Kita mengetahui diksi adalah cara pemilihan kata yang tepat, cara pemilihan kata yang bagus untuk kemudian dijadikan salah satu bentuk di dalam kebahasaan puisi. Kemudian yang ketiga, penggunaan perlambangan atau majas yang sangat dominan dalam bahasa puisi. Kemudian serta yang keempat adalah pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan juga persajakan. Jadi pemilihan diksi di sini tidak bisa sembarang kita memilih salah satu kata ataupun beberapa kebahasaan yang sekiranya itu tidak cocok ataupun tidak sesuai dengan isi dari puisi tersebut. Kemudian yang kelima adalah setting, alur, dan tokoh dalam puisi tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapan. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya diksi yang digunakan dalam puisi biasanya bersifat ambiguitas ya. Jadi ambigu. Jadi yang memiliki banyak sekali penafsiran, memberikan banyak penafsiran. Jadi dalam satu kalimat itu biasanya ekspresinya bisa berbeda. Sama seperti manusia dan juga makhluk hidup lainnya, ternyata puisi juga memiliki bagian-bagian tubuhnya sendiri supaya puisi tersebut dapat kita nikmati, dapat kita rasakan dengan panca indera kita. Nah, tubuh atau bagian-bagian tubuh itu di dalam puisi disebut dengan unsur intrinsik, yakni unsur-unsur yang terdiri dari badan, kepala, mungkin badan, tangan, kaki dari puisi itu sendiri, sehingga kita dapat menikmati keseluruhan dari puisi itu dengan cara membacanya. Nah, unsur-unsur intrinsik dari puisi ada 5, seperti yang tertulis di lembar kerja siswa yang sudah kalian punya. Yang pertama adalah pilihan kata. Pilihan kata tadi kita sebut dengan diksi. Ya.
Pemilihan kata merupakan unsur penentu dari keutuhan unsur-unsur yang lain yang berada dalam puisi tersebut. Untuk itu, diksi yang dipilih atau kata-kata yang dipilih harus mempertimbangkan makna, komposisi bunyi dalam rima dan juga ritme serta posisi di seluruh isi puisi tersebut. Biasanya kita mengetahui bahwasanya syarat-syarat puisi berirama a. Nah, jadi karena adanya periode tertentu, maka unsur-unsur ini bukan hanya dimiliki oleh puisi lama ya. Jadi karena periodisasi yang terus berkembang, maka puisi tersebut bisa saja dalam bentuk ekspresi ya. Contohnya seperti yang ada di samping ya. Jadi ekspresinya tadi berasal dari tulisan ya. Ekspresinya itu adalah bagaimana cara menulis puisi tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah larik atau baris. Larik atau baris itu merupakan bagian penyusun dari puisi lain. Larik dalam puisi dapat berupa satu kata atau bisa berbentuk frase ataupun berupa satu kalimat yang utuh ya. Biasanya dalam puisi yang lama itu ada 4 kata ya. Jadi a, terpuruk aku di sana, kemudian aku menemukan rasa, di mana rasa itu dapat engkau temukan melalui jiwa-jiwa yang putih, bersih dan bersahaja. Nah, ini contoh salah satu lirik dari puisi ya. Baris dari puisi lama ya. Jadi akhir dari kalimat tersebut adalah berbentuk a. Jadi seperti itu. Sementara pada puisi modern itu sudah tidak ada batasan jumlah kata dalam setiap lirik puisi. Jadi bisa saja kita membuat puisi dengan ekspresi yang ada di dalam jiwa kita, yang ada dalam pikiran kita. Jadi kita jangan sampai kemudian menganggap bahwa membuat puisi itu sangat sulit. Enggak ya. Gampang, mudah. Karena dalam puisi modern itu sendiri kita tidak terikat dengan puisi lama yang sudah saya bacakan seperti tadi ya. Bisa saja yang ada dalam ekspresi kita, dalam jiwa kita ya, dalam pikiran kita mengenai kelas ya, kelas yang kotor ya. Jadi tidak harus melulu belakangnya harus sama gitu ya. Tapi memang saya rasa untuk membuat puisi ya memang harus ada ritme tertentu, sama seperti kemudian kita bermusik ya. Jadi ada beberapa irama, ada beberapa ritme tertentu yang kemudian kita harus paham mengenai hal itu.